Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Prime. Kita masih berbincang-bincang dengan Dimas Bagus Arya, Koordinator Kontras, Albertus Wahyu Rudanto, Komisioner Kompolnas, dan Roni Talapesi, Direktur Hukum TPN Ganjar Mahfud. Saya ke Bung Roni. Bagaimana Bung Roni atas penjelasan tadi bahwa temuan dari Kompolnas ini masalah komunikasi aja di pihak kepolisian? Ya, saya berterima kasih kepada Pak Albertus. Kompolnas dalam hal ini juga merespon atas informasi yang terjadi di masyarakat ya. Dari temuan Kompolnas yang menyampaikan bahwa ada surat telegram yang belum terinformasi kepada kepolisian yang ada di daerah, beberapa kepolisian di daerah, tentunya ini menjadi masukan juga Pak Albertus. Tentunya ini kita harapkan bahwa betul setelah proses yang terjadi beberapa hari ini menjadi perhatian kita semuanya, dan kami dari TPN sangat berharap dan kami yakin bahwa Polri dapat menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya dan Polri dapat menjaga netralitas, karena ini merupakan proses demokrasi yang 5 tahun dan merupakan yang dinantikan oleh rakyat, dan tentunya kan semua proses ini kan semua mata ikut melihat dan ikut mengawasi, dan kami tentunya menaruh harapan kepada Polri agar Polri menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya dalam hal juga netralitas, dan ini juga pun bisa meyakinkan publik bahwa Polri benar-benar netral. Ya, itu tentunya harapan kita semuanya. Tetapi mungkin Anda sebagai salah satu peserta dari pemilu ini ya, pemilu 2024, kemarin juga pihak TPN sempat mengatakan merasa ini juga dirugikan seperti itu dengan yang didatangi dengan nggak biasanya begitu, kemudian didatangi. Padahal ini memang merupakan satu operasi yang memang sudah disiapkan. Jadi sebenarnya apakah memang pihak TPN Ganjar Mahfud sudah menyadari ini atau masih akan terus melakukan suatu aksi barangkali mungkin keberatan untuk apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian? Ya, Bung David, sudah beberapa kali kita menyampaikan juga pernyataan ya, bahwa ini atas kejadian yang terjadi ini memang tidak biasanya, maupun sudah diklarifikasi juga oleh pihak Polri, karena ini tidak hanya satu tempat saja, ada beberapa tempat. Tentunya ini kita juga pun sedang mengumpulkan juga fakta-fakta yang terjadi, dan ya kembali lagi bahwa ini kan melibatkan masyarakat luas ya, tentunya kan masyarakat bisa melihat hal ini, dan ini mencederai proses demokrasi yang sedang berjalan. Dan kami tentunya tim TPN dari Deputi Hukum, kami juga pun sedang memperhatikan ini, dan juga pun kita sudah memberikan himbauan juga kepada para pendukung dan juga kepada relawan, dan juga pun kita mengajak teman-teman di daerah juga ikut proaktif dalam posko-posko yang nanti juga ikut berpartisipasi dalam proses pemilu ini. Dan apabila kan ada pelanggaran-pelanggaran dan ada kecurigaan yang ada di lapangan, tentunya bisa melaporkan secara cepat gitu kepada kami. Dan karena kan kami juga punya TPD yang ada di daerah, tentunya akan berkolaborasi dan mengajak seluruh masyarakat juga ikut proaktif. Baik, kalau dari data memang ASN, aparatur sipil negara, di data-data tahun sebelumnya di 2019 juga bahkan ya, itu memang masih ditemukan juga pelanggaran-pelanggaran, masih tidak ada ketidaknetralan begitu ya, memihak seperti itu. Tetapi kalau dari Kontras sendiri ini menyampaikan bahwa ada bagaimana? Iya, karena kan temuan di lapangan kan ada baliho kita yang dicopot, tetapi ada baliho partai lain itu tetap berdiri teguh gitu kan. Itu yang kan membuat kecurigaan juga oleh masyarakat kan. Baliho yang bisa terpasang dalam satu malam yang secara masif, dan kalau dilihat keanggotaan partai itu kan tidak mungkin bisa masang dalam jangka waktu yang satu malam seperti itu kan, dan secara masif di seluruh Indonesia, itu kan membuat masyarakat juga menjadi curiga. Itu yang pertama. Dan kedua kan penertiban baliho-baliho kalau dari kami ditertibkan, tetapi kalau baliho tertentu kan itu tidak ditertibkan, itu kan menjadi
pertanyaan dari masyarakat. Kita juga sudah menyampaikan kepada Bawaslu agar juga proaktif gitu loh, agar ini proses ini berjalan jurdil gitu kan. Juga sebagai warga negara dan kita juga dilindungi oleh undang-undang mendapatkan hak yang sama. Jadi tidak terkecualikan dengan pihak-pihak tertentu. Nah ini kan masyarakat bisa melihat seperti itu dan ini juga pun suara ini tidak hanya disampaikan oleh pihak PPN, tetapi oleh masyarakat sipil luas juga yang sudah menyampaikan kegelisahan terhadap yang disampaikan terkait dengan netralitas. Nah, ini menjadi perhatian seluruh anak bangsa. Seperti itu, Bung. Baik. Baik, saya ke Mas Dimas Bagus Arya. Mas Dimas, ini kembali lagi jadi bicara soal netralitas Polri dan juga mungkin pemerintah ya, termasuk Anda sampaikan tadi bicara soal presiden. Nah, apakah Anda menemukan, maksudnya ada temuan-temuan yang Anda lihat langsung dan Anda kumpulkan bahwa memang ini kemudian adanya cawe-cawe membuat ini secara terstruktur, sistematis dan masif untuk memenangkan salah satu capres-cawapres begitu. Apakah Anda menemukan hal tersebut? Ya, terima kasih Mas David. Berkaitan dengan temuan, sebenarnya yang kita kemudian gali selain dari informasi lapangan yang kita terima dengan sumber yang bervariasi, tentu kita juga melihat gaya komunikasi yang disampaikan oleh Presiden ya dalam beberapa kesempatan. Kami menyoroti enggaknya ada bentuk-bentuk pertama kali waktu itu salah satu gejalanya adalah penyampaian Pak Jokowi dalam konteks data intelijen. Itu kami bersama dengan sejumlah masyarakat sipil yang berfokus dalam konteks reformasi sektor keamanan juga pernah mengirimkan upaya desakan kepada DPR untuk mengajukan hak angket kepada Badan Intelijen Negara untuk meminta klarifikasi. Namun hari ini masih belum ada. Halo, Mas Dimas, suaranya terputus-putus. Informasi balasan dari DPR yang kami juga sayangkan begitu ya, karena kembali dengan lancar. Halo. Tes. Ya, halo. Halo. Ya, oke, baik. Boleh diulangi lagi Ya. sekali lagi, tadi sempat terputus, tidak terdengar suaranya. Baik. Kami mengumpulkan sejumlah data informasi yang tentu dengan latar belakang dari latar belakang pendapatan data yang variatif begitu ya. Dan salah satu kemudian yang kami soroti adalah pernyataan Pak Jokowi ketika kemudian menggunakan data intelijen. Nah, kami di Kontras bersama dengan sejumlah elemen masyarakat sipil lainnya sempat mengirimkan surat desakan kepada DPR, terutama Komisi 1, untuk kemudian menggunakan hak angket dalam konteks kemudian mengklarifikasikan informasi terkait dengan informasi tersebut atau temuan tersebut kepada Badan Intelijen Negara. Tapi sayangnya masih belum ada satu panggilan atau satu informasi yang kami dapat dari Komisi 1. Padahal ini penting ketika kemudian berbicara soal yang harusnya digunakan bukan untuk kepentingan politik praktis, tapi memang untuk kepentingan taktis strategis untuk pertahanan keamanan negara. Yang kedua, Bung Roni, Bung David dan Bung Roni serta Pak Wahyu, kami juga kemudian melihat ada nggak cuma berbicara soal tren netralitas gitu ya dalam kepolisian. Kalau kita lihat sejauh ini memang berkaca dari beberapa pelaksanaan pemilu sebelumnya, terutama di 2019, kami juga menyoroti adanya bentuk-bentuk eksesif dan juga abusif yang juga dilakukan oleh aparat kepolisian dalam upaya-upaya melakukan penguraian massa, terutama ketika dalam momen-momen seperti ketika penghitungan atau rekapitulasi suara begitu ya, kemudian banyak melahirkan korban jiwa di depan Bawaslu Jakarta. 2019. Yang 2019. Ini salah satu kemudian data ya 2019. Jadi 2019 ketika pelaksanaan pemilu 2019 kami menyoroti juga banyak terjadi
perilaku eksesif, abusif yang dilakukan oleh aparat kepolisian, dan ini yang harusnya juga ditekankan Contohnya dalam mungkin barangkali bisa lebih konteks diperjelas, Mas Dimas. kemudian monitoring kinerja kepolisian dalam pemilu. Iya. Halo. Ya, mungkin contohnya mungkin bisa diperjelas supaya kami juga mungkin meminta Pak Wahyu sebenarnya. lebih dapat maksudnya. Contohnya Oke. mungkin perilaku Dalam abusifnya konteks seperti apa? 2019, Ya. di tanggal 21-23 Mei 2019 itu antara aparat kepolisian dengan kelompok pendukung capres cawapres yang waktu itu tidak memenangkan pemilu begitu ya, yang pada akhirnya menimbulkan korban jiwa. Nah, kami juga sebenarnya mendorong aparat terkait, terutama dalam hal ini Kompolnas, Komisi 3 sebagai mitra kepolisian, untuk juga mengingatkan kepada kepolisian bukan cuma dalam aspek netralitas, Mas David, tapi juga kemudian bagaimana perilaku abusif dan juga upaya-upaya mitigasi dalam konteks penggunaan kekuatan berlebih itu juga bisa diredam dalam konteks pelaksanaan pemilu 2024 nanti, begitu. Itu yang pertama, Mas. Yang ketiga, kami juga kemudian dalam konteks netralitas ini menyoroti beberapa tindakan-tindakan atau upaya-upaya misinformasi, disinformasi. Ini yang pada akhirnya juga harus ditekankan oleh seluruh penyelenggara, seluruh pihak yang berwenang, terutama dalam penyelenggaraan pemilu 2024, supaya juga bisa melakukan mitigasi atau prevensi terhadap adanya misinformasi, disinformasi. Hal ini juga kemudian menjadi tugas pokok dan fungsi dari kepolisian untuk kemudian dapat menghalau itu. Jadi ada semacam mekanisme hoaxbuster gitu ya, atau penghapusan misinformasi, disinformasi untuk konteks pemilu 2024, sehingga tidak akan ada potensi gangguan sosial atau konflik-konflik sosial, karena memang berbicara soal konteks pemilu, gangguan-gangguan sosial ini punya potensi yang sangat besar dan kemudian dapat melakukan upaya-upaya disrupsi, gangguan terhadap keamanan dan juga konteks pertahanan di Republik Indonesia. Baik. Sehingga ini harus juga diantisipasi. Jadi nggak cuma fokus di konteks netralitas, tapi juga fokus dalam konteks pencegahan misinformasi, disinformasi, serta pencegahan tindakan-tindakan abusif dan berlebih. Seperti itu, Mas David. Baik, semoga tersampaikan dengan jelas. Baik. Dan baik. Saya ke Pak Wahyu. Bagaimana tanggapannya Pak Wahyu? Apakah apa yang disampaikan tadi Mas Dimas ini bisa diselenggarakan begitu di kepolisian juga? Gini, Mas David, Pak Mas Roni, Mas Dimas ya. Jadi tadi saya sampaikan, Kompolnas sejak awal mengawal ini semua. Kami sudah langsung ketemu dengan ASOP, kami minta paparan detail dan dijelaskan bahwa dalam rangka pemilu ini memang polisi membentuk namanya operasi mantap brata level pusat maupun daerah. Lalu ada lagi operasi terpusat Nusantara. Di situ ada 4 sasaran. 1 sasarannya orang, 1 barang, 3 kegiatan, 4 tempat. Apa tujuannya? Tujuannya sesuai perintah undang-undang, Polri itu punya kewajiban untuk memelihara Kamtibmas. Nah, kemudian ditegaskan lagi di dalam surat telegram itu bahwa profesionalisme dan netralitas Polri itu dalam pelaksanaan pelayanan masyarakat di bidang penegakan hukum. Nah, ini semua yang kita awasi semua, sehingga saya bisa menerima apa yang menjadi keberatan itu ketika polisi menerapkan operasi mata brata yang dalam kacamata publik bisa dinilai sebagai tidak netral atau keras. Karena begini, ketika ada kampanye yang mengamankan ke polisi, izin dulu ke polisi. Maka ketika kemudian terjadi konflik, yang disalahkan kan polisi, bukan KPU. Nah, inilah Kompolnas hati-hati betul ketika mengawal ini, jangan sampai dalam mengawal pesta demokrasi ini kemudian terjadi efek-efek negatif. Ketika operasi mata brata sampai kemudian kami minta detail mengenai kalau dalam bahasa polisi namanya CB, cara bertindaknya. Nah, saya kira tadi yang disampaikan oleh Mas Dimas itu ada catatan mengenai cara bertindak atau ketika di lapangan yang
mungkin harus diperbaiki karena karakter masyarakat, apalagi dengan tiga capres, kemudian nanti ketika sudah pemilu partai kan lebih keras lagi. Tadi kalau melihat rekaman di rapat Komisi 3 kan kecenderungannya seolah-olah ada skenario untuk tidak netral atau untuk ini semua sudah kami catat semua, dan sebetulnya temuan-temuan kami di lapangan menunjukkan ada beberapa memang yang diperbaiki. Nah, saya kira kita harus mengakui itu semua. Tetapi niat kita untuk menjamin netralitas saya kira juga harus dijaga, termasuk tadi niat untuk menjaga agar ketika melakukan tindakan orang itu jangan sampai nanti dalam bahasa kami ada perkapnya mengenai tata cara penanganan agar tidak melanggar HAM dan sebagainya. Itu semua menjadi hal yang sangat kami perhatian kami. Tadi kami rapat dengan Komnas HAM, salah satu yang kami bahas soal itu. Komnas HAM juga minta penugasan ke Komponas untuk ikut membantu awasi seperti itu, Mas ya. Baik. Saya ke Roni mungkin terakhir, Bung Roni Talapesi. Anda sebagai peserta pemilu 2024 ini, dengan adanya akan dibentuknya Panja Netralitas Polri ini apa tanggapan Anda? Ya, Bung David, ini kan kaitannya dengan hak dari teman-teman anggota DPR RI dalam menjalankan tugas. Mereka mempunyai hak, yaitu salah satunya mengadakan panja ya. Tentunya kami dari TPN menghormati, dan ini adalah hak dari teman-teman karena di situ kita lihat bagaimana teman-teman menyatakan pendapat karena adanya masukan-masukan dari masyarakat. Tentunya ini proses yang ada di legislatif, dan buat kami sekarang adalah kami fokus di tim pemenangan, dan kita mengajak teman-teman semuanya di daerah untuk sekali lagi tetap tenang, tidak usah terprovokasi, dan kita sangat berharap bahwa ASN maupun Polri, aparat dapat berlaku netral, karena sekali lagi tahapannya ini merupakan tahapan yang saling berkaitan sampai tanggal 14 sampai perhitungan. Tentunya ini tidak lepas dari semua tahapan, dan kita sekali lagi harus menjaga semua proses demokratis ini berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, jujur dan adil. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita berharap bahwa dengan adanya Panja juga, kemudian ada Kompolnas juga sudah mengawasi juga, ada Bawaslu dan KPU semua bisa bekerja sama, masyarakat juga boleh memantau. Kita berharap bahwa pemilu kali ini juga boleh berjalan dengan baik tanpa ada campur tangan dari aparatur sipil negara atau mungkin dari kepolisian yang dalam konteks maksudnya kemudian berpihak pada salah satu. Baik, terima kasih sekali lagi untuk Mas Dimas sudah bergabung bersama kami, Bung Roni Talapesi, terima kasih banyak, dan juga Pak Wahyu, terima kasih sudah berbagi insight dan temuannya bersama kami. Selamat malam dan salam sehat selalu.